rasanya kalau lu sekeluarga diteror terus-menerus di rumah lu sendiri. Ini pengalamannya Kak Franz yang diteror di rumahnya bikin lu bener-bener deg-degan dengerin cerita ini. Mau cerita pengalaman horor aku nih di tahun 2018. Jadi April 2018 papi aku meninggal. Dan sekitar 2 minggu setelah itu, hampir setiap hari ada yang gedor-gedor. Tapi gedor-gedornya bukan tok-tok-tok biasa, tapi kayak orang tendang-tendang dobrak pintu. Di rumah cuma ada aku, kakak perempuanku, kakak laki-laki, dan satu ponakanku yang masih bayi. Mami aku kerja di luar pulau. Awalnya yang nyadar itu Cece, kakak perempuanku, karena dia sering begadang. Sedangkan aku dulu tidur masih teratur. Sekitar jam 9 malam aku udah tidur. Dan Koko, kakak laki-laki aku, kerja shift-shiftan. Dan kebetulan beliau di bulan itu sering dapat shift malam. Nah, terus Cece cerita ke aku sama Koko. Awalnya aku sama Koko gak percaya, tapi Cece tetap aja begadang. Biasanya dia nonton TV di kamar. Nah, karena hampir setiap hari kejadian terus-menerus terjadi, aku kebetulan waktu itu begadang karena besoknya libur sekolah. Nah, justru Cece aku yang udah tidur duluan. Aku main HP dan lihat TV. Sekitar jam 11 malam ada yang gedor-gedor, keras lagi. Tapi waktu dilihat di jendela gak ada siapa-siapa. Aku yang panik dan takut langsung bangunin Cece aku. Begitu Cece aku bangun, aku sama dia gak berani keluar kamar. Syukurlah kita semua selalu kunci pintu dan jendela, jadi kita gak takut ada maling yang masuk. Tapi berdua kita tuh diem-dieman di kamar sampai sekitar 1 jam. Kita udah lumayan tenang, kita tidur. Lampu tetap kita nyalain. Besok-besoknya Cece aku begadang lagi. Seperti biasa, Cece aku bangunin aku karena dia bilang, "Ti, ada yang gedor-gedor lagi." Waktu itu aku masih baru tidur, jadi aku susah banget dibangunin. Aku cuma respon, "Hah, apa sih? Tidur aja makanya." BTW, aku suka lihat jam. Kebetulan pas aku bilang itu jam setengah 11 malam. Setengah jam kemudian, aku kebangun dan gak bisa tidur. Cece aku udah tidur. Aku ketakutan karena setelah aku kebangun ada yang gedor-gedor lagi. Keras banget. Setelah ada yang gedor-gedor, tiba-tiba berhenti gedornya. Dan ada suara langkah kaki. Kalau kata gue, manusia lebih menyeramkan daripada setan. Dan ini alasannya. Ini ceritanya Kak Erlina yang desain sama saudaranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Kak, nama aku Erlina. Aku dari Cirebon, Jawa Barat. Aku ingin cerita tentang pengalaman aku di bulan lalu. Tentang penyakit yang aku rasain. Disantet. Jadi gini ceritanya Kak. Aku kan lagi sakit perut pada bagian bawah perut. Sakitnya luar biasa banget Kak. Nah terus aku cerita dong ke mama aku dan papa aku tentang rasa sakit ini. Dan mama papa aku punya pikiran bahwa sakit yang aku alamin itu sakit yang bisa diobatin sama dokter. Terus is okay lah, setiap aku ngerasain sakit aku dibawa ke dokter, ke RS di kotaku atau klinik-klinik. Setiap periksa ke klinik, jujur ya Kak, gak pernah pakai obat yang sembarang obat. Jadi setiap ke klinik mana aja harga obatnya itu mahal, 800 sampai 700-an Kak. Dan aku juga bolak-balik RS. Singkat cerita, aku masih aja nih sakit. Waktu sekolah sering banget pulang sakit perut yang luar biasa. Aku selalu dijemput papa. Nah, sampai-sampai guru aku menyangka aku itu hamil karena sering sakit perut. Dan beberapa minggu kemudian aku periksa lagi ke dokter khusus kandungan karena sakit perutnya di bawah. Dan kata dokter di klinik, itu aku harus ke dokter kandungan karena di belakang rahim aku itu ada cairan sedikit setelah di USG di klinik. Oke lah, aku berangkat ke dokter dan cek ulang. Terus emang iya ada cairan. Terus dikasih obat-obatan dan nembus hampir 600 ribuan Kak. Pas itu hari Jumat kalau nggak salah. Dan Minggu aku masih sakit. Mama aku, papa aku ada pikiran, kalau masih sakit kita datengin kiai. Dan aku di situ masih sakit banget perutnya, kayak ada ular lagi jalan. Sakitnya kayak gitu. Terus jam 2 siang hari Minggu,
Aku ke rumah Kiai L. Konsul, aku sakit perut ini. Dan udah periksa kemana aja tapi tetap sakit. Terus kata Kiai, kamu itu lagi kena kiriman penyakit sengaja dari manusia, yaitu hantu. Dan aku di situ hampir mau meninggal. 2 bulan lagi, kalau aku gak datang ke orang pintar itu, aku udah gak ada. Astagfirullah. Lalu aku lakukan ritual sama Kiai. Dan beberapa sesajen mulai dari kain kafan, darah seger, ayam bangkok, sama nasi. Ceritanya Kak Vanessa yang gila banget ya woi. Teror mati-matian waktu mati lampu guys. Ini ceritanya ini pada tahun 2021 kemarin. Sore-sore gitu mati lampu nih. Nah sampai jam 7 masih tetap mati lampu. Akhirnya setelah 2 jam itu mama papanya kayak nyari bantuan ya. Untuk nyari lilin supaya mereka bisa tidur dengan nyenyak malam-malam. Keluarlah nih mama papanya nih nyari lilin berdua. Nah dia, Vanessa ini ditinggal sama 2 adiknya, yang satu umur 8 tahun, yang satu umur 1 tahun. Karena Vanessa ini anak paling besar ya otomatis dia bertanggung jawab untuk jagain adiknya ya. Nah, waktu bapaknya sama mamanya keluar nih, Vanessa itu kebelet pipis nih guys. Akhirnya minta tolong sama adiknya yang panggil aja namanya M, buat ke kamar mandi megangin senter HP gitu loh guys, supaya ada pencahayaan. Nah, belum selesai si Vanessa ini pipis guys, tiba-tiba adiknya yang umur 1 tahun ini yang cowok itu nangis guys dari kamar. Akhirnya disuruh lah nih, Vanessa suruh adiknya yang N ini, udah kamu samperin aja adek, terus bikinin dia susu ya, tenangin dia, jangan sampai dia nangis gitu guys. Baik banget ya jadi kakak nih. Matiin sama kucing. Itu dia ditinggal sendirian tanpa pencahayaan guys. Jadi si senternya itu dibawa sama adiknya yang N ini. Bayangin dia gelap-gelapan pipis tuh. Tiba-tiba dia dengar ada suara anak kecil yang nangis. Lah dia jadi kaget kan tuh. Gue ngomong aja langsung merinding nih gue. Jadi kaget dia. Karena suara itu bukan suara adiknya. Dan suara itu datang dari kamar mandi. Vanessa dengan berani malah ngomong kayak gini, "Woi, siapa tuh?" Tiba-tiba guys, di pojokan kamar mandi kelihatan sosok cewek berambut panjang dan matanya merah. Kaget lah ya kan. Dan si sosok ini pas dilihat langsung ketawa. Vanessa yang udah ketakutan akhirnya dia nangis gitu ya guys. Terus akhirnya si adiknya yang cewek yang N ini langsung nyamperin Vanessa ke kamar mandi, langsung nanya, "Kakak nangis?" Nah, akhirnya ya udah dia berdua kembali ke kamar. 25 menit tahan, akhirnya mama sama papanya ini pulang udah beli lilin ya kan. Nah dia nggak cerita nih tentang sosok cewek yang dia lihat di kamar mandi karena takut ya. Ya udah tuh mamanya nyuruh mereka tidur. Nah mereka ini tidur pisah guys. Jadi Vanessa sama adiknya yang N ini di kamar satu dan adiknya yang cowok ini sama mama sama papanya. Cerita mereka udah tidur nih si Vanessa sama adiknya yang N, tapi jam 2 pagi dia tuh ngerasa kayak ada yang nindihin badannya dan dia jadi susah nafas, nggak bisa gerak, ketindihan. Dari itu tapi kayak ada yang bisikin kayak tolong aku gitu. Untungnya Vanessa akhirnya selamat dan akhirnya dia tidur. Nah gue tapi bingung nih kenapa si anak kecil ini minta tolong begitu, kalian tahu nggak? Kalian pernah kepikiran gak sih, reinkarnasi itu beneran ada atau enggak ya? Nah, ada kejadian yang aneh nih. Jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki yang punya tanda lahir di kepalanya. Pas dia berumur 3 tahun dan udah bisa ngomong, dia ngasih tahu hal yang aneh ke orang tuanya. Katanya di kehidupan sebelumnya, bocah ini tuh korban pembunuhan. Dia cerita kalau dia tuh dibunuh sama tetangganya. Kepalanya dihantam pakai kapak dan lukanya tuh posisinya sama kayak tanda lahirnya. Nah, keluarganya akhirnya diskusi nih sama seorang dokter. Akhirnya diperiksa lebih lanjut. Anehnya, anak itu masih inget namanya dan desa tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya. Dan pas disamperin ke desa itu, ternyata emang bener 4 tahun lalu memang ada seorang pria yang menghilang. Si anak itu juga ketemu nih sama tetangga yang ngebunuh dia di kehidupan sebelumnya. Awalnya dia nggak mau ngaku, tapi akhirnya ketemu nih tempat korban pembunuhan itu dikubur dan ketemu juga senjatanya. Si pembunuh udah nggak bisa ngelak lagi. Unik ya, ternyata bisa ya ada kejadian kayak gini.